Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Saadah, mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya bersama rekan saya Muji Huswatun akan menjelaskan tentang civil society untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu politik yang diampu oleh Ibu Laili Bariroh. Hai semuanya, apa kabar? Namaku Muji Huswatun, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pengertian civil society, sejarah masyarakat madani atau masyarakat sipil lahir pertama kalinya dalam perjanjian politik masyarakat di barat. Istilah sipil luas dengan istilah civil society. Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan konsep berwayuh wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu bahasa Inggris, yang artinya beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah masyarakat sipil diambil dari terjemahnya masyarakat madani tersebut, yaitu masyarakat beradab. Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Konsep yang diciptakan oleh Anwar Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat idealnya memiliki peradaban yang maju. Lebih tepatnya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur, di mana sistem tersebut didasarkan pada prinsip moral yang dapat menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dan kebebasan individu. Civil society menurut para ahli, yang pertama yaitu Mun'im pada tahun 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial. Dan yang kedua adalah Hefner. Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Dan yang ketiga yaitu Hal pada tahun 1998, Hal mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, para anggotanya akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. Ciri masyarakat civil society. 1. Menjunjung tinggi nilai masyarakat madani identik dengan sifatnya yang berbeda. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang profesional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri. Yang ketiga, mempunyai peradaban yang tinggi, yaitu di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Yang keempat yaitu terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Dan yang kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam,
meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, adanya pemisahan kekuasaan. Dan yang kedelapan, adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan atau pemerintahan civil society atau masyarakat madani tersusun atau berbagai organisasi. Karakteristik masyarakat civil society. Selain memiliki ciri khas, masyarakat madani juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masyarakat madani yang perlu kamu pahami. Yang pertama, integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua, kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relevan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang dilalui oleh pemerintah. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Yang keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan sehingga setiap individu mengakui keterikatannya dengan individu lain dan mereka juga memprioritaskan kepentingan sendiri. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Yang kedelapan, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan, itu artinya mereka dalam masyarakat yang memiliki agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai pondasi dalam mengatur kehidupan. Sejarah civil society. Sejarah civil society tidak terlepas dari filsafat Yunani, yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang mengandung konsep civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Kemudian rumusan civil society dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1583 sampai 1679 Masehi dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 Masehi, yang memandang perkembangan civil society sebagai lanjutan dari evaluasi masyarakat yang berlangsung secara alamiah pada tahun 1767. Adam Verguden mengaktualisasikan civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia dengan perkembangan kapitalisme yang berdampak pada krisis sosial. Pada 29 Januari 1737 sampai 8 Juli 1807, aktivis asal Amerika yang bernama Thomas Paine memaknai civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Kemudian pada tahun 1770 sampai 1831, G.W.F. Hegel, Karl Marx 1818 sampai 1883 dan Antonio Gramsci 1891 sampai 1837 mengembangkan istilah civil society ialah elemen ideologis kelas dominan. Selanjutnya, civil society sebagai reaksi terhadap madhab Hegelian dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville
1805 sampai 1859 Masehi yang bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika. Dari sekian banyak pandangan mengenai civil society, madhab Gramscian dan Tocquevillian telah menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada dewasa 80-an. Di dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, komponen rakyat disebut masyarakat madani civil society yang harus memperoleh peranan utama. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak hanya di tangan penguasa, melainkan di tangan rakyat. Terima kasih.